Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rifki Isandi. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Islamic Worldview yang akan mengangkat tema masalah wahdatul wujud, yang mana materi ini menurut saya satu materi yang sangat menarik untuk sama-sama kita bahas. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ya pada pembahasan yang telah tertuang di slide berikutnya. Oke, baik. Adapun rumusan masalah yang akan saya paparkan pada kesempatan ini berkaitan dengan masalah wahdatul wujud ya sebagai temanya. Yang pertama, kita akan sama-sama memahami tentang definisi dari wahdatul wujud. Yang kedua, kita akan sama-sama memahami inti dari paham wahdatul wujud. Yang ketiga, kita akan sama-sama mengetahui studi ketokohan paham wahdatul wujud. Dan yang terakhir, wahdatul wujud perspektif Ibn Arabi. Oke. Baik, kita masuk pada rumusan masalah yang pertama. Kita mulai dengan definisi terlebih dahulu. Tentang jikalau mungkin kita bertanya, apa sih yang dimaksud dengan wahdatul wujud itu? Ya, wahdatul wujud. Namun jauh-jauh hari seorang ulama yang terkenal dan terkemuka bernama Ibn Taimiyah. Beliau ini wafat pada tahun 728 Hijriah atau 1328 Masehi. Beliau ini dengan sangat tegas menjelaskan atau menjudge bahwa wahdatul wujud ini bukanlah tauhid, bahkan dia bertentangan dengan ajaran tauhid. Mengapa demikian? Karena wahdatul wujud ini dia adalah ajaran panteisme terselubung yang mengingkari eksistensi Tuhan karena menganggap Tuhan ada di mana-mana dan menganggap alam semesta sebagai manifestasi daripada Tuhan. Jadi menurut Ibn Taimiyah, seorang ulama terkemuka ini, bahwasannya wahdatul wujud itu sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Mengapa demikian? Ya, karena di sana tuh ada paham panteisme terselubung, yang mana paham ini orang yang memiliki paham ini dia mengingkari eksistensi Tuhan. Ya, dia mengingkari eksistensi Tuhan. Yang pertama, yang kedua, dia menganggap Tuhan itu ada di mana-mana dan menganggap alam semesta sebagai manifestasi atau alam semesta ini adalah merupakan perwujudan daripada Tuhan. Nah, atas dasar ini sehingga Ibn Taimiyah dengan sangat tegas mengatakan bahwasannya paham wahdatul wujud ini dia bertentangan dengan ketauhidan, yang mana kalau kita ketahui dan kita pahami tentang tauhid, artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita paham bahwasannya intinya yaitu diantaranya antara makhluk dan Tuhan itu adalah dua entitas yang berbeda, dua entitas yang berbeda, sehingga tidak mungkin mereka menyatu dalam satu wujud. Ini merupakan paham wahdatul wujud dari sudut pandang Ibn Taimiyah, sehingga akhirnya beliau itu menganggap ini sesuatu yang keliru. Itu dari definisinya. Berikutnya kita masuk pada inti pemahaman daripada ajaran wahdatul wujud ini. Nah, wahdatul wujud itu yang pertama itu adalah panteisme. Panteisme ini sudah sempat kita singgung di awal tadi ya. Apa itu panteisme? Panteisme itu ialah kepercayaan bahwa Tuhan menjelma. Tuhan menjelma di mana-mana. Bahwa segala wujud di alam semesta ini adalah
perwujudannya. Ini maksud adalah perwujudan daripada Tuhan. Ini adalah pantheism. Ya. Artinya apapun yang kita lihat, apapun yang diciptakan oleh Tuhan, ya, maka itu merupakan wujud daripada Tuhan itu sendiri, atau dia itu merupakan manifestasi daripada Tuhan. Nah, seperti itu, pantheism itu. Nah, kemudian konsekuensi berikutnya itu yaitu manunggaling kaulan Gusti, atau dalam bahasa lain disebut al-ittihad. Apa itu ittihad? Ittihad itu artinya menyatunya antara wujud Tuhan dan juga wujud makhluk. Nah, ini kalau secara literal berarti menyatunya antara hamba dan Tuhan. Ya, yang tentu saja yang sejak sebelumnya dari bahwa ini apa pahamnya kritikannya Ibn Taimiyah, kita dapat mengetahui ya bahwa ini sudah disinggung sama Ibn Taimiyah dan mengatakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang keliru, panteisme dan juga manunggaling kaulan Gusti ini, atau dalam bahasa lainnya itu ittihad, al-ittihad, seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk kepada studi ketokohan. Nah, studi ketokohan. Nah, kita masuk pada studi ketokohan. Siapa saja itu tokoh-tokoh yang disinyalir memiliki atau berkepahaman wahdatul wujud ini. Ya. Yang pertama tuh ada Abul Mugid Al-Husain Ibn Al-Mansur Al-Hallaj. Ya. Dari mana kita dapat mengetahuinya? Ya. Jadi ceritanya di suatu ketika ada seorang ulama bernama Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau ini tinggal di Baghdad, ya sekarang tepatnya itu dari Irak, ya negara Irak. Imam Junaid. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi ini suatu ketika itu dia itu kedatangan seorang tamu di kediamannya. Ketika kedatangan tamu tersebut, nah ini saya mau sampaikan dulu bahwa Imam Junaid Al-Baghdadi ini terkenal seorang sufi ya. Ini seorang tokoh ulama besar. Ini juga seorang sufis pun. Sufis ini Imam Junaid Al-Baghdadi ini. Dia kedatangan seorang tokoh. Siapakah tokoh itu? Abul Mugid Al-Husain Ibn Mansur Al-Hallaj, atau yang sederhana kita sebut Al-Hallaj aja ya. Ketika Al-Hallaj ini berkunjung ke tempatnya Imam Junaid, Al-Hallaj itu mengatakan apa? Anal haq, kata Al-Hallaj. Kata Al-Hallaj, anal haq. Itu dikatakan kepada Imam Junaid, anal haq gitu ya. Apa artinya? Aku adalah kebenaran itu. Nah, itu perkataan daripada Al-Hallaj. Ya, maka seketika tersentak, kagetlah Imam Junaid dengan perkataan itu. Ya. Terus kata Imam Junaid, bal antal haq. Ya. Nah, ini adalah salah satu kalimat ya, yang diungkapkan oleh Al-Hallaj sehingga disinyalir beliau ini menganut paham wahdatul wujud yang tadi esensi ajaran di dalamnya itu pantheism dan juga ittihad atau manunggaling kaulan Gusti. Nah ini. Kenapa kan mengatakan tadi anal haq? Sementara itu suatu kalimat yang merupakan itu sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diklaim sebagai kepunyaannya makhluk. Nah, sehingga konsekuensinya pada 26 Maret tahun 922 Masehi itu Al-Hallaj itu sama pemerintah beliau ini dihukum mati di dataran kota Baghdad. Kemudian yang kedua ada yang namanya Ibn Arabi, wafat tahun 638 Hijriah atau 1240 Masehi. Ini saya mau skip dulu Ibn Arabi. Kemudian ada Sadruddin Al-Qunawi. Nah, Sadruddin Al-Qunawi ini merupakan anak tiri sekaligus murid daripada Ibn Arabi. Nah, wafat pada tahun 637 Hijriah atau 1274
Masehi. Saya skip dulu ya dua tokoh ini. Kita akan bahas pada slide berikutnya tentang Ibn Arabi dan Sadruddin Al-Qunawi. Dan yang terakhir itu sebenarnya ini banyak ya, tapi cuma sebagian yang saya paparkan tentang studi ketokohan ini. Ada Syekh Siti Jenar atau yang dikenal dengan Lemah Abang. Syekh Siti Jenar ini, nah dia juga disinyalir sebagai penganut paham wahdatul wujud. Yang dalam inti ajarannya itu terdapat ajaran manunggaling kaulan Gusti. Nah, disinyalir demikian. Ya. Sehingga pada masanya Syekh Siti Jenar ini dieksekusi juga oleh para wali songo atas paham manunggaling kaulan Gusti tersebut. Ya, sudah kita bahas apa tadi manunggaling kaulan Gusti. Sudah kita bahas tadi pada slide-slide sebelumnya. Menyatunya antara hamba dan Tuhan satu wujud. Oke. Sekarang kita melihat dalil-dalil yang sering kali dijadikan sebagai argumentasi daripada paham ini, wahdatul wujud ini. Yang pertama itu dalilnya itu yang sering dipakai yang pertama ada dalam Quran surat Qaf surat ke-50 ayat yang ke-16. Baik, saya akan membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Di sini telah saya garis bawah ya tentang hal yang akan kita soroti. Ini merupakan dalil argumentasi daripadanya, ya, daripada paham wahdatul wujud ini. Ini sering kali dijadikan alasan atau dalil tentang kemungkinan dapat terjadi manunggaling kaulan Gusti itu, menyatunya antara hamba dan makhluk atau panteisme. Nah, seringkali dijadikan dalil. Ya, kata Allah apa? Kami lebih dekat kepadanya. Nah, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, sementara kita tahu ya bahwasannya kita sebagai manusia itu kalau berbicara tentang urat leher tentu sangat dekat. Nah, ini ada klaim, ada keterangan dari Allah, kami lebih dekat bahkan daripada urat leher mereka. Ya, urat leher mereka. Nah, ini sekali dijadikan dalil olehnya. Ya. Namun sebenarnya jika kalau kita ingin merujuk kepada kitab tafsir, ya, seperti yang diterangkan oleh Al-Bikai, kemudian diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ya, yang menjelaskan bahwasannya ini adalah sebuah pernyataan figuratif metaforis. Maknanya apa? Ini adalah sebagai perumpamaan saja. Ini adalah sebagai perumpamaan saja, bukan kedekatan jarak fisikal, bukan seperti itu. Ya, perumpamaan. Kemudian diterangkan oleh Al-Imam Ibn Katsir ya. Ibn Katsir juga menerangkan, menafsirkan dalam tafsirnya tersebut mengatakan bahwasannya yang dimaksud di sini adalah malaikat pencatat amal sesuai dengan keterangan atau ayat-ayat berikutnya itu. Nah, seperti itu. Ya, artinya malaikat pencatat, malaikat raqib dan atid. Ya. Bukan Allah dengan jarak fisikal, tapi ini maksud adalah malaikat raqib dan atid. Itu yang selalu membersamai kita, yang selalu memonitori kita dalam keadaan apapun, selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang maksudnya lebih dekat di sana bukan Allah secara jarak fisikal, tapi adalah malaikat rotib dan juga malaikat dan atid. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua yang sering digunakan yaitu dalam Quran surah Al-Hadid surat ke-57 ayat yang keempat. Ya. Saya tidak bacakan Arabnya, saya langsung ke artinya aja ya.
Artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia berkuasa atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Ini sudah saya garis bawahi, akan kita soroti. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini juga sering dijadikan dalil, ya, tentang kebersamaan Tuhan Allah, Tuhan dengan makhluk. Apakah ini bermakna panteisme atau al-ittihad, menunggaling kaulah Gusti itu? Tentu tidak. Nanti kita akan lihat pada keterangan-keterangan berikutnya. Nah, berikutnya kita akan memahami tentang perspektif Ibn Arabi. Kita akan memahami tentang perspektif Ibn Arabi. Nah, sebenarnya sedikit agak rumit, ya, ketika kita ingin memahami tentang Ibn Arabi. Benarkah Ibn Arabi itu dia tuh berfaham bahwa ada terwujud panteisme dan al-ittihad tadi, manunggaling kaula Gusti, atau tidak? Nah, kenapa demikian? Karena terdapat kontradiksi dari karya-karyanya dan juga dari eh, syairnya, bait-bait puisi yang diucapkan itu terjadi kontradiksi, gitu. Sehingga ya kita akan lihat dulu ya, kita akan lihat dulu. Masa kita akan lihat terlebih dahulu di mana letak kontradiksinya. Nah, yang pertama, kritik keras ditujukan Ibn Taimiyah yang kita bahas tadi sebelumnya kepada Ibn Arabi sebagai bukti. Nah, maksudnya sebagai berarti penganut ini wahdatul wujud ya, panteisme itu ya. Sebagai bukti ditunjukkan dua bait puisi yang termaktub dalam kitabnya. Kitab Ibn Arabi ada namanya kitab Futuhat Al-Makiyah dan kitab Fusus Al-Hikam. Nah, ini karya daripada Ibn Arabi. Terus dikutip sama Ibn Taimiyah bait puisinya. Yang pertama adalah dikatakan oleh Ibn Arabi, Maha Suci Tuhan yang mewujudkan segala sesuatu dan menjadi esensinya. Nah, coba kita lihat, perhatikan kata-kata. Maha Suci Tuhan yang mewujudkan sesuatu, ya, apa yang diwujudkan Tuhan, apa yang diciptakan oleh Tuhan, dan itu merupakan esensi daripada Tuhan itu sendiri. Nah, ini perkataan dari Ibn Arabi yang dikutip oleh Ibn Taimiyah. Yang dikatakan Ibn Taimiyah panteisme terselubung. Oke. Subhana man adharul sya wa huwa ainuha. Oke. Dan yang kedua, sang kebenaran adalah ciptaan dari perspektif ini. Maka pahamilah, akan tetapi juga bukan ciptaan dari perspektif itu. Maka ingatlah. Ini kata-kata yang sangat mendalam ya untuk kita pahami, tapi intinya adalah seperti yang kita sampaikan tadi sebelumnya, ya. Disinyalir oleh Ibn Taimiyah, ini penganut panteisme atau manunggaling kaula Gusti dan manunggaling kaula Gusti, ya, seperti itu. Nah, kenapa dikatakan kontradiksi? Nah, karena ada hal yang menjadi pembanding, gitu. Tidak cukup kita melihat dari satu perspektif saja, Di antara hal yang menjadi pembanding adalah ketika Ibn Arabi ini menafsirkan, memberikan penjelasan tentang Quran surah Al-Hadid, ya, ayat yang keempat yang tadi sebelumnya kita telah bahas, ya, tentang dia bersamamu di mana saja kamu berada. Ketika Ibn Arabi menafsirkan dalil atau ayat ini, apa kata Ibn Arabi? Jadi beliau menafsirkan itu dengan mendatangkan, ya, sebuah ayat lain, ya, dalam Quran, itu terletak dalam Quran surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah ayat yang ketujuh. Ya. Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ketujuh. Baik, saya akan baikkannya. Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ketujuh. Maaf ya, saya salah ketik. Yang salah yang bisa dikoreksi di ayat yang ketujuh.
ketika dikatakan di sana itu bahwasannya tidak ada tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dialah keempatnya, dan tiada pembicaraan antara lima orang melainkan dialah yang keenamnya, ya. Jadi kalau ada dua orang yang berbicara, ya, perbicaraan antara rahasia nih antara tiga orang, maka Allah itu akan menjadi keempatnya. Dan juga jika ada pembicaraan, ya, dari berapa orang, dari pembicaraan dari lima orang, maka Allah itu adalah yang keenamnya, yang keenamnya. Nah, ini. Ketika memahami ayat ini, dan tidak pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada beserta mereka dimanapun mereka berada. Jadi yang lebih banyak daripada itu, Allah selalu membersamai atau membersertai mereka dimanapun mereka berada. Dalam menjelaskan tentang ayat ini, ya, maka Ibn Arabi mengatakan bahwasannya mengapa Allah itu tidak mengatakan, kan Allah tadi mengatakan ya, kalau ada pembicaraan antara tiga orang, Allah keempatnya. Kemudian kalau ada pembicaraan antara lima orang, maka Allah adalah yang keenamnya. Mengapa bukan seperti ini? Jika ada empat, maka dia kelimanya. Bukan dalam posisi yang ganjil, tapi dalam genap itu. Ini kan dalam posisi yang ganjil. Mengapa tidak dalam konteks seperti ini? Jika ada empat orang yang berbicara, maka Allah yang kelimanya. Ataupun jika ada enam orang yang berbicara, maka Allah yang ketujuhnya. Mengapa bukan demikian konteksnya? Ya, tapi diposisikan Allah itu dalam posisi yang genap tadi, ya. Jawab daripada Ibn Arabi adalah karena Allah hendak menegaskan keesaannya, ya, bahwa Allah dialah yang berdiri, yang wujudnya diperlukan, namun tidak memerlukan yang lain. Ya. Allah adalah itu berdasarkan keesaan Allah. Kemudian yang wujudnya Allah itu diperlukan, namun dia tidak memerlukan yang lain. Nah, dalam setiap ayat tersebut yang kita sebutkan tadi, ya, Allah tuh menjadi penggenap. Nah, Allah menjadi penggenap, akan tetapi tidak termasuk di dalamnya. Ini perkataan dari Ibn Arabi ketika menafsirkan ayat ini. Dalam dalam eh, lanjutannya tuh Imam Arabi itu Imam Ibn apa lanjutannya tuh Ibn Arabi itu menyatakan bahwasannya mustahil bagi makhluk dapat menyertai atau bersama dengannya, dengan Tuhan Allah maksudnya, ya. Meskipun tidak mustahil bagi Allah untuk bersamai kita. Nah, seperti itu. Jadi terlepas dari benar tidaknya penjelasan ini, takwil Ibn Arabi ini setidaknya menerangkan kepada kita bahwasannya posisi Ibn Arabi tidak sehaluan dengan faham ittihad atau manunggaling kaulan Gusti. Intinya di situ, ya. Jadi pada konteks yang pertama itu, ini di sini, ya, itu lewat kalimat-kalimat, ya, frasa puisinya itu menjelaskan bahwasannya beliau itu adalah penganut manunggaling kaulan Gusti. Sementara dalam kondisi yang lain, ketika menafsirkan Al-Hadid ayat yang keempat ini, Al-Hadid ayat keempat ini dengan mendatangkan Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-7, ya, ternyata ketika melihat ini, apa yang disampaikan Ibn Arabi, ternyata beliau itu tidak saruan dengan paham manunggaling kaulan Gusti. Nah, seperti itu. Jadi tuduhan atau just dari Ibn Taimiyah kepada Ibn Arabi, ya, tentang apakah beliau ini manunggaling kaulan Gusti yang dimaksud, apakah beliau ini adalah pengatur wahdatul wujud dengan manunggaling kaulan Gusti atau panteisme, itu apakah cocok disematkan kepada Imam Ibn Arabi atau enggak. Nah, gitu. Jadi karena kita tidak bisa untuk seketika
mengambil kesimpulan seperti itu. Kenapa? Karena ada dua kontradiksi di sini. Terus bagaimana tentang paham wahdatul wujud itu sendiri dari perspektif Ibn Arabi? Karena memang Ibn Arabi ini teman-teman dia tidak pernah untuk menjelaskan eh, tentang memperkenalkan tentang wahdatul wujud itu nggak pernah, ya nggak pernah disampaikan oleh Imam kepada oleh Ibn Ibn Arabi. Yang menyampaikannya siapa? Menyampaikan itu adalah murid-murid Ibn Arabi. Siapa murid-muridnya? Yang pertama Sadruddin, yang pertama ada Sadruddin Al-Qunawi dan lain sebagainya, penulis-penulis seterusnya. Itulah yang memperkenalkan tentang hal ini. Tapi kemudian nggak pernah diperkenalkan oleh oleh Ibn Arabi, nggak pernah diperkenalkan. Nggak pernah diperkenalkan oleh Ibn Arabi. Oke. Karena memang dalam konteks ini sebenarnya itu dalam perspektif Ibn Arabi, makna daripada wahdatul wujud ya dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah itu. Dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah itu, makna daripada wahdatul wujud itu bukan berarti pantisme atau manunggaling kaulo Gusti, tapi makna dari wujud yang satu artinya hanya Allah yang memiliki wujud yang hakiki. Ya, hanya Allah yang memiliki wujud yang hakiki. Sementara makhluk itu majasi. Artinya makhluk itu bergantung kepada Allah. Asal muasalnya kita tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya yang memiliki wujud. Nah, seperti itu. Gitu ya. Sementara berbeda, sementara 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 berbeda, sementara berbeda dengan pantisme ala filsafat barat itu yang dikembangkan itu berbeda, ya. Karena kalau panteisme itu mereka menjelaskan, menyatakan bahwa semua wujud itu adalah bagian daripada Tuhan. Nah, berbeda kan dengan paham wahdatul wujud yang dikemukakan kalau kita lihat daripada ajarnya Ibn Arabi. Nah, tapi sangat berbeda. Nah, kira seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi bagaimanakah kesimpulannya? Ya, jadi kesimpulannya terlepas dari benar atau tidaknya klaim akan konotasi negatif dari paham wahdatul wujud, ya, yang dilemparkan Ibn Taimiyah kepada Ibn Arabi, memang sesungguhnya itu semakin memperkuat argumentasi bahwa paham wahdatul wujud yang bermuatan panteisme dan menunggaling kaulan Gusti atau diistilahkan dengan hulul maupun itihad itu merupakan suatu penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan serta bertentangan dengan nilai-nilai ketauhidan. Oke. Baik teman-teman, mungkin cukup ya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah pengetahuan dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.